cerita, Aha. Pak Jokowi jawabnya gampang. Aduh Pak, kan Bapak saya aja repot ngurus wagub saya. Anda bisa kerja apa enggak gitu kan menteri kan? Selamat malam, pemirsa. Biasanya di acara 1 jam lebih dekat saya menghadirkan tokoh yang datang ke studio. Tetapi khusus untuk malam ini karena kesibukan beliau bekerja, karena ada pilpres dan ia kemudian naik pangkat, maka saya kemudian datang ke tempat beliau bekerja. Siapakah dia? Saya akan segera menemuinya. Ini dia tamu kita, Bapak Basuki Cahayapurnama. Selamat malam, Pak. Iya. Rame betul nih Pak. Ini penontonnya dipaksa untuk Iya. Silakan Pak. Saya panggilnya Pak Basuki atau Pak Ahok aja ya? Bebas. Bebas aja. Mau panggil PLT juga boleh. Nah, masuk itu barang ya. PLT itu nggak singkatannya apa? Apa? Itu kalau orang yang biasa ngomongnya nggak bisa ngomong R, orang turunan Tiongkok, bisa pakailah produk gitu kan. Nah, jadi itu artinya itu pembantu rumah tangga. Jadi bukan pelaksana tugas, pembantu rumah tangga. Oke, nah ini justru pertanyaan pertama nih Pak Ahok nih. Enakan mana sih? Jadi wagub atau jadi PLT gubernur? Ya kalau mau buat putusan-putusan yang nyeleneh, enakan jadi PLT dong. Sudah ada putusan yang nyeleneh itu. Ya banyak sih, kita bisa langsung buat. Misal contoh kita ingin membuat nanti UPT Monas 1, terus kita juga misalnya Jakarta Monorail yang nggak jelas, kita sekarang kasih dia tempo 2 bulan, Anda harus bisa jawab, kalau tidak saya copot. Itu ya salah satunya enaknya kita. Kalau wakil gubernur tuh dikit-dikit harus Wakil izin dulu gubernur gitu. kan di dalam undang-undang otonomi daerah kita 32 tahun 2004 itu di pasal 28 29 jelas sekali. Sebetulnya wakil kepala daerah itu tidak punya wewenang. Oke. Nggak ada wewenang, hanya ada tugas dan kewajiban menyukseskan kepala daerah. Jadi itu, jadi kasarnya itu sebenarnya ban serap wakil itu. Jadi PRT udah nggak ban serap lagi tuh, udah jadi ban depan apa ban belakang gitu. Ya, kalau PLT kan udah lumayan kan pembantu rumah tangga gubernur kan. Oke, ini 1 jam lebih dekat ya. Jadi profil Pak Ahok ini harus kita tampilkan dulu ya di tayangan berikut ini.
gambar-gambar yang bisa dikomentari dan juga nanti Pak Ahok mengingatkan apa gambar ini, terserah mau komentar apa ya. Kita lihat gambar pertama. Kau lupa gimana? Pasti ingat. Gambar pertama. Kau ini, Nah, ini dia nih. kau ini aku nggak ingat ini. Posisi Pak Ahok nih ada di mana nih sebenarnya nih? Hah? Nih, Bapak nih kalau bisa dibilang dua-duanya bos kan? Yang satu bos di pemerintahan, yang satu bos di partai gitu. Yang mana nih? Berat nggak melihat dua-duanya? Berat kemana sebenarnya? Sama aja. Siapapun yang menang, aku udah PLT gubernur. Udah nyoba PLT gubernur gitu ya. Iya. Walaupun nanti kalau misalnya Pak Jokowi jadi, itu jadi gubernur Kalau permanen Pak kan? Jokowi jadi, ada foto saya di bawah nanti. Kira-kira gitu kan. Kalau Pak Prabowo yang jadi, Pak Prabowo jadi, mungkin saya ditarik pindah ke gedung sana. Sama juga. ke gedung sana tuh maksudnya ke gedung mana ini Mana Pak saya Ahok? tahu, tergantung Pak Prabowo mau taruh gedung yang mana. Pokoknya sekitar Monas dan sekitarnya aja deh. Ya. Yang penting masih lihat Monas. Jadi menteri maksudnya? Mana tahu, Oke. kita nggak tahu. Berharap nggak jadi menteri? Aku sih berharap jadi presiden. Seneng nih. Tapi ngomong-ngomong soal ini, dua sosok ini gitu Pak. Kapan sih Bapak mulai kenal dengan Pak Prabowo dulu deh? Pertama dikenalkan tuh oleh siapa? Dipanggil Pak Prabowo. Waktu mau minta saya mendampingi Pak Jokowi. Dipanggil, ditanya dari Pak Prabowo. Saya minta Pak Ahok untuk menjadi wakil gubernur DKI. Langsung to the point. Iya, mendampingi Pak Jokowi. Lalu kata Pak Prabowo, ini tugas negara Pak Ahok. Wah, ini udah berat nih kalau ngomong tugas negara. Ini tugas negara apa? Kata Pak Prabowo, saat ini sebetulnya tuh rakyat itu sudah tidak percaya ada pejabat yang jujur. Nah, kami udah cari, kami temukan Pak Jokowi dan Pak Ahok ini yang dekat lah umurnya juga ya masih kepala 6 lah lahirnya gitu kan. Nah, Anda mungkin berdua cocok untuk jadi model di Jakarta. Model apa? Untuk mempertontonkan melawan sebuah stigma di masyarakat bahwa tidak ada pejabat yang bekerja keras, tidak ada pejabat yang tidak korupsi, tidak ada pejabat yang memikirkan rakyat. Itu tuh tidak betul gitu loh. Oke. Nah, jadi kami mau ditaruh di situ supaya kebangkitan kepercayaan rakyat bahwa masih banyak pejabat yang bekerja sungguh-sungguh ada gitu loh. Nah, karena itulah beliau minta. Dan saya bilang kalau tidak bisa nyalon gimana? Ya itulah tugas negaranya kata beliau kan. Ya kamu ya gugur, ya sana dipecat, ini nggak maju gitu loh. Ya, Nah, tanggung saya jawab pikir, itu juga gitu ya. Kalau gitu rugi juga dong pikir-pikir kan. Nggak taunya ngomong-ngomong PDIP juga setuju. Terus maju juga dia pikir nggak mungkin menang lah. Lawan Pak Fauji Bowo mana mungkin menang kan. Udah pesimis tuh waktu birokrat dari PNS segala macam. Tapi nggak apa-apa lah. Minimal pernah nyalon. Minimal pernah jadi Calon calon. lumayan dong. Dan orang dengarkan visi misi kita kan. Gimana cara ngatasi rumah susun. Gimana cara ngatasi macet. Orang dengar. Walaupun nggak jadi pun orang sudah tahu. Ya udah, apalagi pas masuk putaran kedua, kan semua partai gabung kan. Kita juga berpikir nggak mungkin menang. Nggak apa-apa, minimal pernah ngalahkan Fauji Bowo sekali putaran pertama. Kan udah lumayan kan. Putaran kedua, nggak tahu masuk ke sini. Ya Oke. udah teman saya bilang mesti istighfar 3 kali kamu. Oke. Nah, itu Dan tuh, Oke, kita lihat artikel dulu. Ahok nilai Jokowi dan Prabowo sudah talak 13. Nah, ini nih maksudnya emang ada ya talak 13 ya? Apa Talak tuh? 3 tambahin 1 kan sial gitu loh. Ya kan tadi kita berpikir Pak Jokowi tidak mungkin nyalon presiden. Ya siapa kepikir sih dalam waktu belum 2 tahun udah nyalon presiden. Ya kan? Beliau juga nggak kepikir kali jadi calon presiden kan. Yang kita lewat, waktu kita berdua karnaval lewat, kita juga senyum-senyum berdua. Kita tuh berdua senyum-senyum, kan naik kuda kan, orang pikir ngapain berdua senyum-senyum. Kita ketawa-ketawa aja. Waduh ini aneh Pak, kita berdua jadi gubernur, wakil gubernur, kita ketawa-tawa. Ini dari mana gitu kan, terus orang udah bilang Bapak masuk istana loh Pak. Wah itu lebih aneh lagi kata beliau kan.
Nah tapi ini kemarin kan waktu ke Mendagri keluar, kita satu mobil, saya bilang, mana pernah kepikir Pak, Bapak hari ini mundur, dimundurkan, diberhentikan sementara, ya nanti saya jadi PRT gubernur. Ya saya juga mana kepikir capres kata beliau kan. Ya ini ada yang ngatur lah. Saya bilang ada yang ngatur Pak. Oh iya saya pasti percaya ini ada yang ngatur. Kalau urusannya talak 13 ini, Ahok nilai Jokowi dan Prabowo sudah talak 13 nih maksudnya gimana? Ya kan nggak mungkin lagi dong capresnya Prabowo, cawapresnya Jokowi. Yang ada udah masing-masing cari istri masing-masing ini. Ya kan mau dipasangin kalau dianggap capres sama cawapres pasangan suami istri. Tadi kan kita pikir kalau masih mau maju pun ya udah Prabowo capres, mungkin cawapres Pak Jokowi, nanti 5 tahun lagi baru Pak Jokowi naik jadi presiden kan gitu kan. Harapan orang Gerindra kan kita kan begitu. Ya, tetap Ibu Megawati kan tidak mau. Ya udah masing-masing cari pasangan, Pak Prabowo dengan Pak Hatta, ini dengan Pak JK. Ya udah, nggak mungkin kawin lagi dong. Iya, nggak mungkin kawin lagi ya. Ya, Kalau perang yang lain-lain misalnya? perang lain tergantung. Lu pakai senjata, aku pakai senjata.